And hi, balik lagi sama gue Bayu Krisna. Oke, di video kali ini gue bakalan bahas tentang Bay, bikin podcast dong. Oke, mengenai konten tentang podcast ini, banyak dari teman-teman gue nyaranin untuk gue di channel ini tuh bikin podcast. Jadi banyak yang bilang, Bay, bikin podcast dong. Bay, bikin podcast dong, nanti ngobrol sama gue. Bay, dan banyak lagi. Oke, mengenai konten podcast sendiri, menurut gue itu agak lumayan ribet karena kita butuh equipment yang lebih untuk menghasilkan kualitas video yang bagus, kemudian kualitas suara yang bagus. Karena dari konten podcast sendiri kan yang diambil intinya atau inti dari videonya tersebut kan dari kualitas suaranya. Nah, maka dari itu gue di sini mikirin banget untuk gimana dapetin kualitas suara yang bagus dan kualitas video yang bagus. Nah, karena sebenarnya konten podcast ini udah lama gue pikirin dan itu tertunda gara-gara nggak ada alat atau equipment untuk bikin konten podcast tersebut. Nah, untuk sekarang gue udah ada alat-alatnya dan gue bakalan share ke kalian apa aja sih yang diperlukan untuk bikin podcast. Oke, sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like video ini kalau kalian suka sama videonya dan jangan lupa share video ini ke teman kalian. So, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, ini adalah alat yang digunakan untuk bikin podcast. Di sini gue ada mikrofon, kemudian di sini ada mixer. So, gue bakalan bongkar dulu yang mikrofonnya. Yang mixer kita pinggirkan dahulu. Nah, sebenarnya mic condenser BM800 ini udah banyak yang make dan ini banyak yang rekomendasiin untuk bikin podcast untuk pemula. Dan ini harganya cocok lah sama kualitasnya. Nah, untuk kualitas suara yang kalian dengarkan saat ini adalah gue ngerekam pakai mic condenser BM800. Oke, langsung aja kita bongkar. Gue beli barangnya di Tokopedia dan baru sampai kemarin, jadi langsung aja kita bongkar. Nah, ini untuk isinya itu satu paket sama standnya, jadi udah paketan untuk isinya. Oke, sedikit saran aja, misalkan kalian beli barang-barang atau kalian belanja online dan itu udah sampai rumah kalian, saran gue kalian semprot dulu ini pakai desinfektan atau cairan-cairan pembersih kuman karena kan sekarang lagi musim COVID, jadi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita bongkar dulu. Nah, bongkarnya langsung dihancurin gini. Nah, oke, udah kelihatan. Kita bongkar satu-satu dulu. Oke, udah nggak ada lagi. Kosong di sini. Oke, paketnya ada dua. Yang pertama adalah ini adalah untuk stand mic-nya. Stand mic-nya simple, besi biasa. Dan kalau kita buka, ini untuk holdernya. Oh, sorry. Nah, ini untuk stand mic-nya. Nah, oke. Stand mic, holder juga. Dan ada, sebelumnya gue pernah beli ini paketnya tapi nggak ada ini nih, nanti gue bakalan kulik-kulik dulu. Nah, kalau ini untuk ngejepit si standnya, jadi ini mau ditaruh di meja bisa, jadi yang ini nanti ngejepit gitu loh, kita kencengin dia ngejepit untuk dudukan si stand. Oke, itu untuk standnya, kita pisahkan dulu. Oke. Nah, kemudian ini adalah mikrofonnya dari Taver BM800. Kita buka dari sini. Nah, kita dapat splitter ini, misalkan di laptop kalian nggak ada colokan
untuk mikrofon ya, biasanya kan ada yang laptop cuma satu colokan aja. Dia udah include untuk headphone dan udah include sama mikrofon. Nah, kalau kalian mau dijadiin dua di splitter, nah kalian bisa pakai ini. Nih, splitter. Kemudian ini untuk manual booknya, dan ini untuk mikrofonnya. Nah, Taver BM800. Oke. Kemudian ini ada pop filternya. Nah, ini pop filter kalau misalkan kalian kalau ngomong suka suara gitu tuh, kayak ada angin gitu. Ini untuk ngeredusnya atau untuk menghilangkannya. Oke. Ada holder untuk mikrofonnya. Kemudian ada kabelnya. Nah, kabelnya itu ini yang langsung ke mic-nya, ke mic kondensor ya. Dan ini adalah untuk ke colokan sound card yang 3,5 mm. Nah, ini. Nah, itu aja untuk packaging yang ada untuk mic stand dan mikrofonnya. Kita pinggirkan dulu. Nah, kemudian kita bakalan bongkar ini. Ini nggak kalah pentingnya daripada mikrofon. Kita kasih space dulu untuk bongkar si mixer. Oke, sip. Mari kita bongkar. Ini adalah mixer Asley Speed Up 4. Kenapa gue pilih ini? Nanti gue bakalan jelasin setelah dibongkar. Kita buka dulu aja biar lihat isinya seperti apa. Oh, ngeri juga nih kena tangan. Oke, lumayan gede untuk packaging ya, untuk bungkusnya. Oke. Sip. Ini dia untuk mixer Asley Speed Up 4. Sebenarnya gue udah punya sound card untuk ngerekam suara pakai mic BM800. Nah, itu pakai yang namanya sound card V8. Tetapi kalau sound card V8 itu nggak ada phantom powernya cuy. Jadi kalau untuk mic condenser tuh kita butuh phantom power untuk apa ya, kayak naikin supaya gain atau suaranya itu lebih keras gitu, lebih kerasa gitu, lebih nendang gitu, istilahnya gitu. Nah, untuk mixer ini Asley Speed Up 4 ini udah punya 2 colokan mic dan untuk phantom powernya, makanya gue pilih ini. Tuh, mari kita buka. Oke, kita lihat dulu ini apa. Oke, kita buka dulu. Ini adalah, oh, ini untuk power up-nya, untuk nyalain si mixernya. Oke. Kemudian ini dia mixernya. Udah nggak ada, kosong. Ini seperti biasa, buku manual dan buku kartu garansi. Ini ada styrofoam untuk menjaga supaya kualitas produknya aman-aman aja. Oke, dalam packagingnya cuma ada mixer, kemudian ada casan ya, bukan casan sih sebenarnya, untuk power si mixer ini. Beneran nggak ada untuk kabel USB atau apa gitu? Iya loh, nggak ada kabel USB. Biasanya kalau gue beli yang sebelumnya sound card V8 itu dia udah include sama kabel USB untuk nyolokin mixer ini langsung ke laptop gitu. Nah, ini untuk colokannya nggak ada. Oke, gue akan bahas dulu ini mixer. Kenapa gue pilih mixer ini daripada sound card V8? Nah, sound card V8 tuh yang pertama dia tuh colokannya kan 3,5 mm.
Nah, colokan ininya, ini colokan ujungnya. Ini kan yang ujung ini kan ke mikrofon, ke ini. Kasih contoh. Nah, colokan ini ya ke mikrofon. Gini. Sip. Dan ini yang ujungnya ini ke soundcard atau enggak ke laptop langsung bisa. Tetapi hasil suaranya tuh menurut gue kurang gitu, kurang kencang gitu. Jadi kalau misalkan jarak antara mulut sama mikrofon ini kudu deket banget ngomongnya supaya lebih terdengar, suaranya lebih jelas gitu. Nah, untuk mixer Ashley Speed Up 4 ini dia udah punya Phantom Power. Nah, ini Phantom Power. Phantom Power tuh tambahan daya untuk ngidupin si power supaya mikrofon ini nangkap suara lebih jelas dan lebih keras gitu. Oke. Di sini gue nggak bakalan bahas untuk mixer dan mikrofonnya lebih detail, tapi intinya ini adalah alat-alat yang digunakan untuk bikin podcast. Nah, itu tadi adalah alat atau equipment yang digunakan untuk bikin podcast. Salah satunya adalah mixer dan mikrofon. Nah, untuk mikrofon dan mixer ini saling berkaitan karena digunakan untuk memproduksi kualitas suara yang bagus. Oke, itu aja mungkin video yang bisa gue share kali ini. Buat kalian tetap stay tune terus sama channel ini. Kedepannya bakalan ada konten podcast. Dan siapa yang bakalan gue ajak ngobrol di konten podcast tersebut masih jadi misteri. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Bayu Krisna and bye-bye.